Alhamdulillah, Alhamdulillah, luar luar biasa. biasa. Allahu Allahu Akbar. Akbar. Semangat ya. Baiklah, anak ibu semuanya, sebelum mulai belajar, coba dirapikan dulu bajunya bagi yang laki-laki, Iqbal dan Agus. Silakan masukkan bajunya dulu, nak. Oh, sudah masuk, Bu. Alhamdulillah, Bu. Kita masuk, Bu. Sebelum kita mulai belajar, tentu kita berdoa dulu supaya kegiatan kita ini diridhoi oleh Allah dan semoga apa ilmu yang anak ibu dapatkan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan disiapkan ketua kelas Agus, silakan disiapkan. Baik, Bu. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ya. Baiklah, anak ibu semuanya. Hari ini siapa yang tidak masuk? Ibu absen dulu. Hadir semuanya, Bu. Hadir semuanya. Hadir semuanya ya. Putri Ayuni hadir, Bu. Oke. Baiklah, sebelum kita mulai belajar, untuk lebih semangat, marilah kita ice breaking dulu ya. Nanti ketika Ibu bilang kelas 5B, anak Ibu bilang, oke, siap, siap, yes. Pakai tangannya keduanya ya, ketika menyebutkan Ya, Bu. yes. Kemudian kita bertepuk semangat. Tepuk satu. Tepuk satu, yes. Kemudian tepuk dua, oke. Tepuk tiga, semangat. Kemudian tepuk empat, konsentrasi. Tepuk lima, siap belajar. Oke semuanya? Oke, kita mulai Ya, ya. Bu. Bu. Kelas 5B. Oke. Siap. Siap. Yes. Yes. Tepuk satu. Yes. Yes. Tepuk dua semuanya ya. Kita Sem- ulangi. Ini belum semangat lagi nih. Kita ulangi lagi. Belum bisa hafal, Belum Bu. bisa. Kita ulang sekali lagi. Baik, Bu. 1, 2, 3. Kelas 5B. Oke. Siap. Yes. Siap. Yes. Siap. Yes. Yes. Tepuk satu. Yes. 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 Tepuk dua. Oke. Oke. Tepuk tiga. Semangat. Semangat. Tepuk Tepuk empat. 4. Konsentrasi. Konsentrasi. Tepuk lima. Siap Siap belajar. belajar. Semuanya udah semangat? Baiklah, minggu sebelumnya, sebelum pertemuan hari ini, Ibu sudah membagi anak Ibu menjadi 4 kelompok ya. Itu sudah sesuai dengan kemampuan anak Ibu masing-masing. Baiklah, hari ini sebelumnya, siapa yang masih ingat pembelajaran kita sebelumnya? Ada yang masih ingat? Lupa, Tentang Bu. apa kira-kira? Lupa, Bu. Lupa. Lupa, Bu. Lupa. Ibu ingatkan kembali pembelajaran kita sebelumnya yaitu mengenai akhlak terpuji. Itu tandanya anak Ibu tidak mengulang pelajarannya di rumah ya. Untuk materi hari ini kita membahas materi tentang zakat dengan tema hidup lapang dengan berbagi. Pembahasannya yaitu kita bahas yang pertama mengenai zakat fitrah. Sebelumnya Ibu share dulu ya Ya, Bu. materinya. Baiklah, mohon maaf karena belum bisa kita tayangkan. Kita lanjut saja ya. Hari ini tujuan pembelajaran kita yang pertama yaitu anak ibu nanti bisa menjelaskan makna dari zakat. Kemudian yang kedua yaitu anak ibu bisa meneladani
akhlak tentang kedermawanan. Kemudian yang ketiga, anak ibu bisa menjelaskan nanti ketentuan-ketentuan dari zakat fitrah. Baiklah, apa yang anak ibu rasakan pada bulan Ramadan? Puasa, Bu. Bagaimana perasaan anak ibu ketika bulan Ramadan itu datang? Gimana kira-kira perasaannya? Senang, Bu. Ya, perasaannya senang, kemudian gembira. Kemudian di akhir Ramadan gimana kira-kira perasaannya? Iya juga, Bu, karena mau lebaran. Karena dapat baju baru, Bu. Kemudian pernah enggak anak ibu melihat fakir miskin itu sangat bahagia di akhir bulan Ramadan? Pernah. Iya, Bu, pernah. Fakir miskin itu sangat bahagia pada bulan Ramadan ya. Baik, karena anak ibu sudah dapatkan buku sumbernya, yaitu buku sumber dari Pendidikan Agama Islam kelas 5 tahun 2021. Silakan anak ibu buka yang pertama, yaitu mengenai gambar yang sudah tertera di dalam buku paketnya. Yaitu gambar apa kira-kira? Gambar orang yang berbagi, Bu. Gambar orang yang sedang berbagi. Bagus sekali ya. Kemudian setelah itu silakan anak ibu tonton video berikut ini ya. Ini sudah ibu perlihatkan. Tunggu dulu, ibu cari dulu ya. Iya, Bu. Ya, Bu. Nampak enggak anak ibu? Apa yang ibu lihatkan sekarang? Nampak enggak di apanya? Di layarnya? Belum, Bu. Belum ya? Belum, Bu. Ibu tayangkan video mengenai materi tentang zakat. Zakat fitrah. Di-share ulang, Bu Lili. Bisa di-share ulang. Share screen. Iya, Pak, tapi ini lelet, Pak. Oh, karena PC-nya ya. Ya, berarti lanjut saja. Baiklah, kegiatan kita selanjutnya yaitu setelah anak ibu tonton video ini mengenai zakat, mengenai tentang materi zakat, setelah itu anak akan ibu berikan lembar LKPD yang berisi permasalahan tentang zakat. Setelah itu anak ibu masing-masing kelompok itu mencari jawabannya di dalam buku paketnya. Kemudian boleh juga dicari dengan sumber yang lain. Setelah itu, setelah anak ibu selesaikan, anak ibu tampilkan ke depan masing-masing kelompoknya. Sudah paham dengan tugas yang akan dikerjakan? Sudah, Bu. Oke, baiklah. Sekarang silakan anak ibu mulai bekerja ya. Baik, Bu. Ini ibu akan membagikan lembar LKPD-nya. Oke, sudah siap? Sekarang silakan kelompok 1 untuk presentasi, yaitu kelompok Leni. Silakan ya menjelaskan tentang zakat dan ketentuannya. Oke, silakan maju ke depan. Oke, udah siap? Bagus. Kemudian kelompok 2, kelompok dari Iqbal dan Agus. Oke, baik, Bu. Ya, oke. Kemudian lanjut kelompok berikutnya yaitu Putri. Silakan Putri dan kelompoknya maju ke depan. Ya, Bu. Udah Ya. selesai, Bu. Sudah selesai? Baiklah, mungkin kita sudah selesai menampilkan kelompok. Untuk sekarang, siapa di antara anak ibu yang bisa menyimpulkan dari materi yang sudah kita pelajari hari ini?
Ada yang bisa menyimpulkannya? Bersedekah itu menolong sesama. Saya Bu. Oke, Putri tadi bersedekah itu menolong sesama, ya bagus. Kemudian Iqbal, apa kesimpulannya Iqbal? Menurut Zakat Iqbal? itu pemberian yang kita berikan pada waktu bulan Ramadan, Bu. Iya, bagus sekali. Kemudian ada lagi yang lain? Leni, Ya, Bu. apa? Zakat itu untuk membersihkan harta, Bu. Zakat itu fungsinya untuk membersihkan harta. Baiklah, ya kesimpulannya zakat itu adalah ibadah yang wajib kita keluarkan atau harta yang kita keluarkan pada bulan Ramadan dan wajib bagi setiap orang Islam baik laki-laki maupun perempuan itu ketentuannya. Tapi zakat fitrah itu yang paling afdol menerimanya adalah fakir dan miskin. Untuk itu, setelah anak ibu memahaminya, sekarang ibu bagikan lembar soal tesnya ya. Ini ada soal tes pilihan ganda dan soal esai. Nanti akan dikumpulkan setelah anak ibu mengerjakan. Silakan dikerjakan. Oke, baik. Sudah selesai? Udah, Bu. Ya. Ya, Bu. Silakan dikumpulkan ya. Bu. Sekarang Ibu akan membagikan lembar dari refleksi dari pembelajaran kita hari ini. Ini ada kertas berukuran kecil, kertas kotak-kotak. Di sana nanti anak ibu tuliskan apa perasaan anak ibu setelah belajar hari ini dan apa-apa yang sudah anak ibu pahami dari materi pembelajaran kita hari ini. Sesuai dengan kelompoknya masing-masing, nanti anak ibu tempel di papan tulis di medianya yang sudah ibu sediakan di papan tulis. Siap ya? Ya, Bu. Oke. Ini ibu bagikan. Silakan dikerjakan apa yang menurut anak ibu yang sudah dipahami. Tidak boleh meniru punya teman yang anak ibu pahami saja. Oke, baiklah. Sudah selesai. Sekarang anak ibu tempelkan di depan sesuai dengan kelompok 1. Sesuai dengan urutannya, kelompok 1 duluan. Kelompok 1. Udah, Bu. Kemudian kelompok 2. Kelompok 3. Dan kelompok 4. Oke, sudah selesai. Baiklah. Kegiatan kita selanjutnya yaitu kita akan melaksanakan tugas untuk minggu depan. Yang pertama, Ibu menyampaikan materi yang kita bahas minggu depan yaitu mengenai infak, sedekah, dan hadiah. Pada materi itu nanti kita akan membuat proyek mengenai pembelajaran itu dalam bentuk poster ya. Jadi minggu depan anak ibu bawa bahannya seperti kertas karton, gunting, kemudian kertas origami untuk memberi hiasan pada lembar atau pada media yang akan dijadikan poster. Baiklah, mungkin hanya itu pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Ibu sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Lili. Berikutnya langsung saja biar tidak terputus-putus. Bu Lili juga sudah. Silakan yang sudah siap langsung saja, Bapak Ibu lanjut saja. Yang 6 orang ini. Pak. Iya. Ya, silakan Pak. Langsung saja, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Assalamu ala siratal anbiya wal mursalin wa ala alihi. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, anak-anak Bapak, pagi hari ini sebelum kita memulai pembelajaran kita, pada anak Bapak semuanya, bertanya
untuk membersihkan sampah-sampah yang ada di bawah kita, supaya nanti kita belajar dengan kondusif, bersih, dan nyaman. Kemudian pada anak-anak kami yang laki-laki, Iqbal, tolong dimasukkan bajunya, nak. Ya, yang perempuan juga dirapikan bajunya. Kemudian pada anak bapak semuanya, sudah siap untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini? Ya, Pak. Kak. Ya, sebelum kita mulai, marilah kita buka dengan berserah diri kepada Allah, kepada ketua kelas untuk dapat memimpin doa supaya pembelajaran kita senantiasa diberkahi oleh Allah. Silakan Pak Ketua. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rahim. Oh, Rabbi zidni ilman warzuqni amin. Ya, terima kasih. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak absen dulu ya. Deni Rahmawati, Hadir, Pak. Putri Wahyuni, Hadir, Pak. Novia Safitri, Hadir, Pak. Lili Junita, Hadir, Pak. Lira Fika Nuriliang, Hadir, Pak. Muhammad Iqbal. hadir Pak. Berarti hadir semua ya. Iya, Pak. Baik, sebelum kita masuk pada materi kita hari ini, Bapak ingin mengulas kembali materi yang minggu lalu. Tapi mungkin Bapak ingin melihat apakah anak-anak Bapak itu belajar di rumah atau enggak. Nah, siapa yang masih ingat pelajaran minggu lalu? Apa materinya? Pak. Lupa, Pak. Dari sujud, Pak. Sedekah, Pak. Oke, jadi materi minggu lalu itu termasuk rukun-rukun dari sholat Jumat. Nah, sekarang Bapak ulas dulu sedikit tentang bagaimana pelaksanaan sholat Jumat. Putri Wahyuni, silakan jelaskan apa yang sudah kamu pelajari minggu lalu yang masih kamu ingat. Silakan diutarakan, dijelaskan apa saja yang kamu ketahui. Silakan, Putri. Salat Jumat diwajibkan kepada laki-laki. Oke. Leni, silakan Ya, apa ya? Pak. Sholat Jumat adalah kewajiban bagi seorang muslim yang dilaksanakan pada hari Jumat di siang hari, Pak. Dilaksanakan di masjid 2 rakaat, Pak. Oke. Ada lagi tambahannya? Iqbal ada Iqbal? Yang lain ada? Oke, kalau tidak ada, Bapak akan jelaskan sedikit tentang mulai dari apa itu sholat Jumat, kemudian bagaimana pelaksanaannya, rukun-rukunnya. Yang pertama, yang pertama adalah pengertian sholat Jumat. Nah, seperti yang disampaikan oleh Leni Rahmawati tadi, sholat Jumat itu adalah sholat 2 rakaat yang dilakukan di waktu zuhur. Iya, di hari Jumat. Oleh laki-laki. Kalau yang perempuan itu tidak ada kewajiban untuk melaksanakan sholat Jumat. Tetapi ada juga pendapat yang menjelaskan bahwa perempuan itu boleh saja melaksanakan sholat Jumat. Nah, kira-kira apa saja syarat-syarat melaksanakan sholat Jumat itu? Lili, silakan dulu berikan komentar. Satu, Pak. Hah? Yang pertama, laki-laki. Ya. Itu Kedua? aja, Pak. Itu aja. Nah,
Bu Nopia Sapitri. Nopia Sapitri, berikan komentarnya. Apa saja syarat sah sholat Jumat itu? Pak. Nah, banyak yang lupa nak Bapak ini ya. Udah pada tua semua nih. Nah, syarat-syarat sholat Jumat itu yang pertama Islam, yang kedua balik. Kemudian apa lagi? Berakal. Nah, dan lain-lain sebagainya. Dan ini tidak Bapak ulas lagi materi yang sudah lewat karena Bapak rasa ini sudah bisa anak Bapak pelajari kembali di rumah. Nah, sekarang kita masuk kepada materi hari ini yaitu tentang khutbah Jumat. Karena bab ini belum selesai, tentunya ini harus kita tuntaskan pada hari ini. Nah, sebelum kita lanjutkan, ada enggak yang tahu apa saja rukun khutbah Jumat itu? Membaca alhamdulillah, Pak. Oke, itu yang pertama, mengucapkan Alhamdulillah. atau puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Salawat Nabi, Pak. baca selawat Nabi. Kemudian yang ketiga, Baca ayat Al-Quran, Pak. membaca ayat Al-Quran atau mengucap 2 kalimat syahadat ya, yang itu dulu, yang ketiga. Yang keempat, Wasiat takwa, Pak. wasiat takwa. Ini yang laki-laki nih, karena laki-laki dominan untuk melaksanakan khutbah Jumat. Yang Iqbal aja yang perempuan. Walaupun demikian, yang perempuan juga harus tahu apa itu Rukun khutbah. Atau ujian bisa dijawab nanti. Ya. Kemudian yang kelima, membaca ayat Al-Quran pada salah satu 2 khutbah. Dan yang terakhir, berdoa untuk semua umat Islam pada khutbah yang kedua. Jadi itu termasuk rukun khutbah. Khutbah itu tidak boleh tinggal. Nah, kalau tinggal salah satu rukun khutbah, maka batal sholat Jumat. Jadi kalau batal sholatnya berarti tidak sah lagi sholat Jumat yang kita lakukan. Hanya sia-sia ya Pak ya. Di sini akan Bapak share nanti medianya, itu juga ada materinya, nanti bisa anak Bapak lihat, pelajari, kemudian pahami materi ini sesuai dengan pemahaman kamu, dan tolong nanti dibuat tugasnya di rumah tentang apa saja itu rukun khutbah Jumat, syarat khutbah Jumat. Kemudian nanti di pertemuan berikutnya kita akan melaksanakan praktek. Yang laki-laki nanti langsung kita praktek khutbah Jumat ya. Yang perempuan nanti praktek sholat Jumat berjamaah. Dah, sampai di sini ada kira-kira pertanyaan? Ya, Pak. Pada paham semua? Berarti anak-anak Bapak ini pintar-pintar semua. Insya Allah, Pak. Ya, kalau begitu Bapak yang bertanya, kalau tidak ada yang bertanya. Bisa? Bisa anak Bapak? Bisa, Pak. Di sini ada sunnah-sunnah khutbah Jumat. Kira-kira siapa yang tahu apa saja sunnah-sunnah khutbah Jumat itu? Sholat sunnah, Pak. Sholat sunnah sebelum sholat Jumat, Pak. Ya. Disunahkan untuk mandi, Pak. Pakai sarungan. Memakai baju yang bagus, Pak. Sunahkan pakai wangi-wangian. Pakai parfum, Pak. Pakai parfum, tapi jangan pakai parfumnya berlebihan ya. Nanti orang terganggu pula di kawan sebelahnya. Boleh pakai wangi-wangian, tapi harus sesuai dengan kadar yang kita pakai ya. Jangan nanti berlebihan pula, jadi terganggu pula kawan yang di samping. Nah, enggak khusus. Ya, Pak. Ya. Oke.
untuk menutup pembelajaran kita hari ini, sekedar informasi kepada anak Bapak, minggu depan kita akan melaksanakan tugas, kemudian akan melaksanakan praktek. Untuk itu kepada anak Bapak semuanya, mohon nanti materi ini dipelajari lebih dalam, sehingga nanti pas pengumpulan tugas dan prakteknya dapat kita laksanakan dengan lancar, dengan baik, sehingga anak Bapak semuanya nanti paham apa itu sholat Jumat, bagaimana cara pelaksanaannya, kemudian bagaimana pula nanti tata cara pelaksanaan khutbahnya. Oleh karena itu, kepada anak Bapak nanti mohon kiranya lebih untuk memperhatikan bagaimana materi ini lebih nanti untuk bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Iya, Pak. Dan terakhir akan Bapak kasih tugas hari ini. Silakan dibuka bukunya di buku bab 5, tengok di halaman 77, itu ada tugas pilihan ganda, silakan dijawab. Silakan dikerjakan. Baik, Pak. Tunggu 15 menit ya. Sudah selesai, karena ini merasa mudah, ini hanya 10 soal. Bisa 15 menit? Bisa, Pak. Bisa ya? Atau terlalu lama atau terlalu cepat waktunya? Bisa itu ya. Ya, silakan kerjakan. Sudah selesai, Pak. Dah. Silakan dikumpulkan satu-satu ke depannya, diantarkan. Ya, silakan. Bagi yang sudah siap, silakan diantar ke depan. Oke. Dah, untuk menutup pembelajaran kita hari ini, sebagai kesimpulan, pembelajaran kita hari ini tentang rukun khutbah Jumat. Ini nanti sudah kamu lihat video pembelajarannya. Di sini sudah Bapak buat video tentang bagaimana rukun-rukun khutbah, syarat khutbah Jumat, kemudian sunnah khutbah Jumat. Bisa kamu lihat nanti, supaya nanti bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan bisa nanti kita langsung praktek di minggu depan. Dan mari kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan menutup pembelajaran dengan membacakan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma Bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berikutnya silakan. Yang ketiga. Kenapa? Ya, silakan Bu Putri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai anak-anak, silakan Suaranya hilang timbul, Bu. Terdengar? Hilang, Bu. Hilang-hilang suara Ibu. Putus suaranya, Bu. Di sini kebetulan lagi hujan, jadi agak susah ngomong gitu, Bu. Kita lanjut aja, Bu. Dimatikan saja kalau kameranya, malah tahu suaranya lebih jelas. Oh ya, Pak. Kamera. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
terdengar suaranya Bapak Ibu. Putus-putus, Bu. Oh, putus-putus. Pak, boleh nggak dilanjutkan dulu dengan yang lain, Pak? Kalau putus-putus juga, Pak. Ya, boleh, boleh. Boleh. Silakan yang lain dulu. Yang sudah siap. Yang ketiga. Reni, Pak. Ya, silakan, Bu. Ibu Reni. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sehat semua anak-anak Ibu? Sehat, Bu. Sehat, Bu. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan dipimpin ketuanya siapa? Kelas 7D. Saya, Agus, Bu. Bu. Bang Agus, Bu. Pak Agus, silahkan. Silahkan Agus, dipimpin doanya ya. Siap, Bro. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Udah sarapan semuanya anak-anak Ibu? Sudah, Bu. Berarti semangat ya untuk belajar hari ini. Semangat, Bu. Semangat, Bu. Semangat. Oke, Ibu absen dulu. Siapa yang nggak hadir hari ini? Hadir semua, Bu. Hadir Semua, semua Bu. ya. Berarti sehat semuanya ya. Alhamdulillah. Baiklah. Sebelum Ibu memulai pelajaran hari ini, Ibu mau bertanya terlebih dahulu. Minggu kemarin kita membahas tentang materi apa? Iman kepada Allah, Bu. Iman kepada Allah. Iya, benar sekali, Bu Lili. Jadi minggu kemarin kita sudah membahas tentang iman kepada Allah. Allah. Apa itu iman? Percaya. Percaya, Bu. Percaya. Berarti kalau kita sudah percaya, kita menjalankan semua perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Baik. Udah paham ya? Sudah, Bu. Oke. Setelah itu, sebelum melanjutkan materi, Ibu akan menjelaskan dulu tujuan pembelajarannya. Materi kita pada hari ini yaitunya tentang sujud syukur dan sujud sahwi. Ada yang sudah pernah dengar? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Tujuan kita mempelajari sujud syukur dan sujud sahwi yaitunya diharapkan kepada siswa Ibu agar dapat memahami tentang pengertian sujud syukur dan sujud sahwi. Kemudian menyebutkan dalil dan tata cara sujud syukur dan sujud sahwi. Baiklah, kita akan Ibu akan bertanya dulu. Siapa yang tahu anak-anak Ibu sujud syukur? Saya, Bu. Ya, Saya, Bu. Lili? Sujud syukur itu dilakukan karena kita mendapat nikmat dan terhindar dari musibah, Bu. Iya, benar sekali. Ada lagi yang mau menyebutkan apa itu sujud sahwi? Saya, Bu. Ya, Iqbal, silahkan. Jadi sujud sahwi itu dilakukan saat kita lupa gerakan sholat, saat kita lupa rukun-rukun sholatnya kita tinggalkan, Bu. Jadi kita lakukan sujud sahwi 2 kali sebelum salam, Bu. Di akhir, Bu, 2 kali sujud sahwi. Bacaan Ya, naman la yanamu wa la yashu, Bu. ya, bagus sekali. Dah, setelah itu silahkan Ananda buka semuanya buku paket siswanya halaman 80. Iya, Bu. Ya, silahkan dibaca materinya Baik, Bu. atau Ibu tayangkan materinya. Boleh juga, Bu.
Sudah muncul? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Kurang besar, Bu. Kurang besar ya. Jadi ini adalah materi sujud syukur dan sujud sahwi. Nih, silahkan diamati. Kemudian silahkan dibagi kelompoknya. Masing-masing kelompok terdiri dari 2 atau 3 orang. Ibu yang bagikan kelompok kami, Bu. Oke, Iqbal, Lili, itu kelompok 1 membahas tentang sujud syukur. Syukur. Ya, kemudian Agus Yanto, Ya, Bu. Putri membahas tentang sujud syahwi. Ya, Bu. Ya. Kemudian yang kelompok 3 Muhammad Iqbal membahas tentang tata cara sujud syukur dengan Lira, kemudian Novia. Baik, silahkan Ananda diskusikan dengan kelompoknya. Sudah siap? Sudah, Bu. Bu. Sudah. Kemudian tiap-tiap kelompok silahkan mempresentasikan ke depan. Silahkan kelompok 1 dulu. Ya, Bu. Sudah siap? Kelompok 2. Sudah siap? Sudah, Bu. Kelompok 3. Siap, Bu. Siap. Oke, baiklah. Siapa di antara anak-anak ibu yang bisa memberikan saran atau kekurangan atau kelebihan temannya yang sudah mempresentasikan? Ada yang bisa? Ada yang bisa anak-anak ibu? Enggak, Bu. Nggak bisa. Oke, berarti tidak memperhatikan ya. Baik, Ibu lanjutkan saja. Dari materi yang sudah kita bahas, materi yang sudah dipresentasikan oleh teman-temannya tadi, ada yang bisa menyimpulkan tentang sujud syukur dan sujud sahwi? Saya, Bu. Oke, silahkan Lili. Kalau sujud syukur itu karena kita mendapat suatu nikmat, Bu. Sedangkan kalau sujud sahwi itu kita lakukan ketika lupa dalam gerakan sorry, Bu. Ketika ada lupa dalam jumlah rakaat sholat. Ya, bagus sekali. Jadi, sujud syukur itu apabila seseorang itu mendapatkan nikmat dari Allah dan terhindar dari bahaya. Kemudian kalau sujud sahwi itu dilakukan ketika seseorang itu mengalami keraguan dalam sholatnya. Oke, setelah kita mempelajari materi ini, apakah anak-anak ibu sudah paham? Sudah, Bu. Atau ada materi yang belum paham? Kalau nggak salah sujud tilawah belum dijelaskan, Bu, tadi, Bu. Dia kan 3 sujudnya, bukan, Bu? Iya, sujud tilawah nanti di pertemuan selanjutnya. Nah, Iqbal. Sebenarnya satu paket ya, Bu. Sujud. Iya. Semangat ya, Bapak Iqbal. Ya, Iya. tahu semangat. Jadi untuk minggu depan kita mempelajari tentang sujud tilawah serta hikmahnya dan tata caranya. Silakan Ananda semua cari bisa di Google, boleh dibaca buku paketnya untuk persiapan minggu depan. Paham ya? Paham, Bu. Paham, Bu. Baiklah, untuk pembelajaran hari ini kita sudahi, kita tutup dengan mengucapkan hamdalah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berikutnya yang keempat. Silakan lanjut. Ya, Pak. Silakan Pak. Ini jalan suara Ibu, Bapak. Jelas, jelas Pak. Jelas, Pak. Jelas. Iya, Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat sore anak-anak Bapak semuanya. Selamat sore. Ya, walaupun kita belajar di shift sore hari ini, tapi semangatnya harus tetap pagi ya. Iya, Pak. Sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu. Bapak minta pada ketua kelas Ketua kelas Alfa, Pak. Hilang suara. ketua kelasnya, Pak Sahrizal, ketua kelas. Baiklah, marilah kita mulai kegiatan kita dengan membaca doa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi Amin. Oke, terima kasih anak-anak Bapak semuanya. Mudah-mudahan dengan diawali dengan doa yang baik, mudah-mudahan lancar pembelajaran kita hendaknya sampai akhir. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke, selanjutnya Bapak mau cek dulu kehadiran anak Bapak semuanya pada hari ini. Oke, yang pertama Iqbal Sahrizal hadir. Lili Junita hadir, Pak. Leni Rahmawati hadir, Pak. Sofia Safitri hadir, Pak. Agus Yanto ya, sepertinya Bapak Agus Yanto tidak hadir ya, mungkin barangkali sakit. Ada keterangan ketua kelas? Oke, ketua kelas. Enggak, Pak. Sakit Pak dia, Pak. Kemarin sakit ya, mungkin karena sekarang musim hujan ya. Jadi cuaca sedang tidak baik-baik saja ya. Bapak sampaikan juga kepada anak Bapak untuk menjaga kesehatannya karena sekarang musim hujan, cuaca yang tidak lagi bersahabat. Oke. Bapak akan cek dulu kesiapan Anda semua untuk memulai pembelajaran. Silakan dikeluarkan alat tulisnya, buku-buku, paket, dan buku catatannya untuk pembelajaran hari ini. Silakan dikeluarkan untuk persiapannya. Ice breaking dulu, Pak. Walaupun kita belajar sore ya anak Bapak, tapi harus tetap semangat. Semangatnya harus tetap pagi ya, karena kita di sini di Indonesia masih bisa belajar dengan lancar, dengan nyaman, fasilitas yang lengkap. Ya, mungkin anak-anak seusia kita di luar sana atau mungkin di Palestina sana yang ingin belajar sama kita tidak nyaman karena banyak halangan serangan bom-bom yang ada. Oke, makanya Bapak harapkan di kita semua di sini karena kita tempat sekolahnya nyaman, tempat belajarnya nyaman, fasilitasnya nyaman, negara kita juga damai, kita harus tetap semangat dalam belajar. Oke, anak-anak Bapak semuanya? Ya, Pak. Oke, izin ya Bapak mau share screen dulu materi kita pada hari ini. Oke, sudah kelihatan semuanya?
Belum, Pak. Udah, Pak. Ya, Pak. Sudah. Oke. Untuk tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, anak-anak semua diharapkan mampu memahami sejarah berdirinya dinasti Umayyah. Kemudian yang kedua, anak-anak semua diharapkan dapat mengambil pelajaran tentang proses mencapai kejayaan Islam pada masa Umayyah. Kemudian yang ketiga, anak-anak semua dapat meneladani sifat-sifat terpuji dari para khalifah dan pemimpin Islam di Bani Umayyah ini. Kemudian yang keempat, munculnya wirah atau keislaman dan bangga sebagai orang Islam yang dapat menguasai dunia seperti masa lalu. Itu adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Oke, anak-anak bapak semuanya, sebelum kita masuk materi kita pada hari ini, masih ingat apa pelajaran kita sebelumnya, pertemuan sebelumnya? Iman kepada Rasul. Saya masih ingat? Iman kepada Rasul. Ya. Nah, coba dicek-cek lagi ya Lili, masa ya kita iman kepada Rasul. Ya, Bapak Rasanya itu, sampaikan. Pak. Ya, materi kita pertemuan sebelumnya adalah mengenai Khulafaur Rasyidin. Ya, makanya berkaitan dengan materi kita pada hari ini tentang Bani Umayyah. Masih ingat mengenai materi dakwah pada Khulafaur Rasyidin anak Bapak semua? Masih, Pak. Ya, coba ada yang bisa mungkin menjelaskan sedikit siapa-siapa saja khalifah pada masa Khulafaur Rasyidin? Abu Bakar. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Utsman bin Affan. Oke. Dan Ali bin Abi Thalib. Oke. Terima kasih. Luar biasa masih ingat ya tentang materi kita pertemuan sebelumnya. Oke. Untuk materi kita pada hari ini, seperti yang sudah Ananda semua perhatikan di layar itu, kita akan mengkaji tentang Bani Umayyah. Bapak, ini ada sebuah gambar. Ya, sebuah gambar. Coba, gambar ini pernahkah kamu sholat di masjid ini? Ada yang pernah sholat di masjid ini? Tidak, Pak. Atau mungkin ada nggak yang pernah melihat gambar ini di TV atau di tayangan on the spot atau Sana Islam? Pernah, Pak. Lihat gambar pernah, Pak. Ya, tentu yang hobinya nonton Sana Islam itu akan sering melihat gambar-gambar ini. Ini adalah masjid di Cordoba, Spanyol. Salah satu sejarah peninggalan Bani Umayyah di Andalusia. Ya, dulunya dijadikan masjid, namun sekarang sudah dirubah oleh otoritas di Spanyol untuk menjadi gereja katedral di sana ya. Jadi nggak bisa lagi dipakai untuk sholat. Sebelum Bapak lanjut, Bapak akan membagi Anda semua ke dalam beberapa kelompok nantinya. Kelompok kecil ada 3 kelompok. Kelompok pertama itu Bapak minta pada Lili Junita, kemudian Putri Wahyuni untuk kelompok pertama. Kelompok kedua nanti ada Iqbal Sahrizal sama Leni Rahmawati. Dan kelompok 3 nantinya Lira Fika dan Novia Safitri. Nanti untuk kelompok 3. Oke? Ya, nanti diharapkan masing-masing kelompok memperhatikan penjelasan Bapak dulu. Nanti akan Bapak berikan tugas untuk masing-masing kelompoknya. Baik, Pak. Oke, ini kita akan masuk dulu peta konsep ya, peta konsep mengenai Bani Umayyah. Nah, nanti anak-anak Bapak akan minta per kelompoknya itu untuk membuat sebuah peta konsep yang menarik. Ya, peta konsep tentang Bani Umayyah. Yang mana dalam tugas kelompoknya nanti ada yang pertama tentang sejarah berdirinya Bani Umayyah. Ya, kemudian ada sebab-sebab berdirinya Bani Umayyah. Kemudian yang selanjutnya
khalifah terbaik atau termasyhur pada masa Bani Umayyah. Dan yang keempat nanti perkembangan atau kemajuan yang terjadi pada masa Bani Umayyah. Dan kelima nanti untuk tugas kelompoknya dibuat peta konsepnya itu tentang sebab-sebab runtuhnya Bani Umayyah. Nanti ya paham ya, ada 5 topik yang akan Anda semua rangkum nanti ya. Paham, Pak? Paham, Pak? Ya, itu nanti tolong dibuat semenarik mungkin, boleh diwarnai, boleh dikeluarkan ide kreatifnya, apakah nanti seperti bentuk pohon, apakah berbentuk gedung, peta konsepnya. Ya, biar nanti lebih mudah untuk memahami tentang Bani Umayyah ini. Oke, kita masuk dulu sedikit mengenai sejarah berdirinya Bani Umayyah itu. Ada Bapak semua, ada yang tahu mungkin apa sebab berdirinya Bani Umayyah? Saya, Pak. Silakan Putri Wahyuni. Karena adanya perang antara Ali dan Muawiyah, Pak. Ya, itu salah satunya ya. Bagus sekali ya Putri. Itu mengenai sebab berdirinya Bani Umayyah, itu ada perperangan antara Ali bin Abi Thalib dan juga dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, bisa Anda semua baca di buku paketnya dan juga diperhatikan di tampilan PowerPoint yang Bapak tampilkan ini. Ya, ada sejarah yang keduanya atau sebab berdiri Bani Umayyah adalah karena telah berakhirnya masa kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Kemudian yang ketiga, sebab berdirinya adalah mengenai adanya peristiwa Amul Jamaah ya. Itu sebab-sebab berdirinya Bani Umayyah. Oke, silakan Anda semua perhatikan, nanti bisa dirangkum dalam peta konsep yang Bapak minta dibuat di masing-masing kelompoknya. Ya, kita lanjut mengenai perkembangan dan kemajuan pada masa Bani Umayyah. Ini silakan diperhatikan, silakan dipahami ya. Pertama, ada perluasan wilayah ke Eropa dan Afrika. Nah, ini gambarnya. Ini ada gambar daerah kekuasaan Bani Umayyah ya, anak-anak semuanya. Izin cuci muka, Pak. Ya, ada apa, Iqbal? Izin cuci muka. Ngantuk, Pak. Hah? Izin cuci muka, kata izin, Iqbal, Pak. Izin cuci muka itu. Ya, ini karena sore nih, karena hujan juga kan. Oke. Materinya panjang. Ya, ini perhatikan dulu sedikit gambarnya ya. Pak. Nah, ini peta kekuasaan Bani Umayyah. Oke, anak-anak semua, ini sudah Bapak jelaskan gambaran besar mengenai materi kita. Silakan tadi kelompok yang boleh Bapak bagi, silakan dibuat peta konsepnya. Bapak berikan waktu kurang lebih 15 menit untuk membuat tugas kelompoknya. Silakan. Ya, Pak. Oke, sudah ya. Nah, nanti Bapak minta tampil ke depan untuk mempresentasikan materinya. Oke, siapa dulu kelompok siapa dulu yang berani maju ke depan? Saya, Pak. Boleh. Itu harus berani ke depan. Jangan Bapak tunjuk ya, tapi harus berani tampil ke depan. Oke, silakan ditampilkan. Ya, Pak. Dan juga kelompok yang tampil, silakan ditanggapi. Kalau ada tanggapan mengenai penampilan teman-temannya, silakan ditanggapi. Atau ada pertanyaan kepada teman-temannya, silakan ditanggapi ya. Ya, Pak. Oke, lanjut. Kalau tidak ada, lanjut ke kelompok kedua. Pak, siap? Oke, dan juga nanti kelompok 2, silakan dari kelompok 1 dan 3 untuk menanggapi dari penampilan dari kawan-kawannya. Oke, lanjut. Kelompok 3. Udah, Pak.
Oke, kelompok 3 sudah selesai. Nah, begitu juga selanjutnya kelompok 1 dan 2 silakan menanggapi penampilan dari kawan-kawannya. Oke, sudah ya? Ya, Pak. Ya, oke. Untuk materi kita bisa simpulkan apa kesimpulannya pada hari ini? Siapa yang berani? Ini yang ngantuk-ngantuk ini Bapak tunjuk Pak. ini. Putri Wahyu ini bisa mungkin untuk menjelaskan Bisa, Pak. kesimpulannya. Silakan Putri. Baik, Pak. Bahwasanya berdiri Polresiden. Oke. Terima kasih ya Putri Wahyu. Ya, Pak. Ada yang lain untuk menyimpulkan? Saya, Pak. Ya, silakan Lili Junita. Sebagai orang yang beragama Islam, kita harus mengetahui sejarah Bani Umayyah, Pak. Ya, bagus sekali ya. Terima kasih ya Lili Junita dan Putri Wayuni. Itu kesimpulan materi kita pada hari ini. Yaitu pertama, kita sebagai orang Islam, ya, sebagai Muslim wajib atau harus mengetahui sejarah berdirinya atau sejarah perkembangan Bani Umayyah atau bani-bani yang lainnya nanti. Oke, Bapak hari ini akan memberikan tugas pribadi juga untuk Anda semua. Bapak menyiapkan LKPD untuk Anda semua. Coba Bapak tampilkan dulu ya bentuk LKPD-nya. Udah, Pak. Ini lagi loading, ya. Ini Bapak share mengenai LKPD-nya. Sudah kelihatan semuanya? Ya, Pak. Ya, Pak. Ya, Pak. Ini untuk tugas pribadi ya masing-masingnya. Tadi sudah kelompok, sekarang tugas pribadi untuk pemahaman pengetahuannya. Ini Bapak share LKPD-nya untuk bisa dipelajari dan juga untuk dikerjakan. Silakan Bapak kasih waktu sebelum kita tutup untuk mengerjakannya. Silakan Bapak kasih waktu sekitar 10 menit untuk mengerjakannya. Ini PR atau sekarang, Pak? Ya, kita kalau di mekanik ada tugas ya Iqbal. Kita kerjakan hari ini semuanya sama dengan tesnya ya Iqbal. Soalnya waktunya udah mau habis, Pak. Jadi PR, Pak. Kerjakan hari ini. Oke, sudah selesai? Udah, Pak. Oke, silakan dikumpulkan biar kita evaluasi bersama-sama ya. Oke, Pak. Barangkali hanya sampai di sini mungkin pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat apa yang bisa Pak sampaikan. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang Bani Umayyah periode kedua, periode di Andalusia. Yang tadi yang kita bahas adalah Umayyah di periode Damaskus, dan untuk sekarang periode dan untuk pertemuan selanjutnya yaitu Bani Umayyah periode Andalusia. Oke, bisa dipahami? Tolong dipelajari di rumah ya. Iya, Pak. Baik, Pak. Terima kasih. Hanya itu yang saya sampaikan. Mari kita tutup dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang piket jangan lupa piket. Iya, Pak. Baik, berikutnya silakan. Mana Pak? Yang tadi nggak bisa Pak. Oke, silakan Putri. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, silakan Iqbal. Apa, Bu? Silakan Muhammad Iqbal, disiapkan dulu teman-temannya. Baik Bu. Kelasnya ganti-ganti, Bu ya. Pak duduk, siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, tetap belajar. Allahu Akbar. Oke, Ibu ada satu versi baru ya, tolong diikuti nanti ya, Ibu contohkan. Bagaimana kabarnya hari ini? Tidak kedengaran, Bu. Dengar suara Ibu dulu. Ibu semangat banget. Terdengar? Enggak terdengar. Tadi enggak, Bu. Oh, enggak terdengar. Oke. Ibu. Sekarang terdengar suara Ibu? Sudah, Bu. Putus, Bu. Sudah jelas, tapi putus-putus, Bu. Oke, kita pelan-pelan aja ya. Karena Ya, Bu. hujan, jadi emang susah jaringannya. Oke, silakan kembali seperti ini. Mana alhamdulillah lebih baik Allah bisa. Sabu. Oke, Ibu tanya ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Luar biasa. Tetap semangat. Tetap semangat. Harus Tetap lebih belajar. baik. Tetap lebih baik. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oke, semangat semua ya anak-anak. Oke. Ibu absen terlebih dahulu. Ada Hadir semuanya, Bu. hadir semuanya. Alhamdulillah, semoga kita tetap sehat selalu ya. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu mau tanya dulu, apa macam ingat lalu? Ada yang masih ingat materi? Khulafaur Rasyidin, Bu. Khulafaur Rasyidin, Bu. Betul, terima kasih Khulafaur Rasyidin. Oke, materi kita minggu lalu Khulafaur Rasyidin. Untuk materi ini Khulafaur Rasyidin kita akan membahas mengenai Bani Umayyah. Poin yang sudah Ibu tampilkan. Poin yang Halo, Assalamualaikum. Salam, Bu. Ada nampak PowerPoint yang sudah Ibu tampilkan anak-anak? Sudah, Bu, nampak, Bu. Ada, Bu. Wajah Ibu waktu lagi wisuda ya, Bu, ya, nggak pakai kacamata, Bu. Oh iya, betul sekali. Oke, anak bahas mengenai sejarah Umayyah. Kita masuk pembelajaran, lihat pelajaran kita ya. Kita handsetnya dibuka aja, Bu, biar jelas, Bu. Nggak terdengar lagi. Tadi pakai handset, nggak dengar. Sekarang pakai handset, nggak dengar. Sama aja dah.
Tambah nggak ada suaranya Ibu. Tambah nggak ada ya. Emang nggak susah sekarang sinyalnya di sini ya. Pakai headset aja lah ya Pak ya. Ya boleh deh Bu, nggak apa-apa Bu. Susah juga Bu ya. Jaringan hujan. Hujan Bu. Hujan lebat kali di sini Pak. Jadi jaringan susah kali di sini. Oke, kita lanjutkan anak-anak. Belum kita apa dari kita mempelajari materi ini. Ada terdengar anak-anak Ibu? Dengar Bu. Nah, Bu. Oke, tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah peserta didik dapat memahami tentang sejarah didik dan perkembangan Bani Umayyah. Yang ketiga, peserta didik dapat memahami sebab kemunduran Bani Umayyah. Yang keempat, dapat menceritakan kembali sejarah Bani Umayyah. Jadi itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke, kita lanjutkan ke materi. Bagi menjadi apa saja anak, ada yang tahu? Abu. Bani yang ini yang tahu? Suaranya Bu. Putus-putus Bu. Pak Basori ini gimana solusinya lagi nih Pak? Suaranya putus-putus. Bagus ini Bu. Udah kedengaran tuh Bu. Mau kemana lagi? Itu karena sinyal atau karena apa Bu Bayu? Hari hujan lebat di sini Pak. Kayaknya bermasalah juga dengan sinyal Pak. Oke. Mungkin besok kita ulang lagi bisa ya? Bisa Pak. Mungkin yang terakhir aja yang stabil itunya mikrofonnya. Bu Putri Wahyuni terkendala sinyal. Siapa yang belum? Bu Novia ya? Bu Novia. Bu Novia. Tidak Bu Novia. Wah bisa Pak. Oke, silakan Bu Novia. Nanti yang Bu Putri Wahyuni bisa dilanjutkan besok ya. Diulang lagi. Karena nanti kasihan juga teman-teman yang nggak dengarkan nanti. Oke, silakan Bu Novia. Terima kasih Pak. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Pagi Bu. Coba perhatikan kembali tempat duduknya ya. Apakah sudah rapi atau belum? Kemudian apabila ada sampah di dalam lacinya, tolong supaya terasa nyaman saat proses belajar mengajar. Di bawah meja Iqbal Saritama yang sampah Bu. Tolong dibuang dulu. Ananda Muhammad Iqbal atau Iqbal Syahrizal. Oke Bu. Nah, Ya silakan Pak Iqbal. Sebelum kita memasuki proses belajar mengajar, alangkah baiknya kita terlebih dahulu membaca doa. Minta kepada ketua kelas yaitu Muhammad Iqbal, tolong dipimpin doanya. Silakan Ananda Muhammad. Oke, baik Bu. Cepat duduk, siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi Zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Amin. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada ketua kelas yang sudah mau memimpin doanya. Nah, di sini sebelum masuki proses belajar mengajar, Ibu mempunyai yel sebelum masuk ke materi. Nah, kalau Ibu bilang selamat pagi, maka jawabnya pagi, Allahu Akbar, luar biasa.
3 kali, Bu. Ya. Hai. Halo. 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 Dengar? Dengar, Bu. Nah, selamat pagi. Pagi, Pagi. Pagi. Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tetap Nah, semangat. baiklah. Pada kesempatan hari ini kita masuk kepada materi tentang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan tunduk pada perintahnya. Pada Ananda Muhammad Iqbal, boleh sharing medianya? Saya tunggu, Bu. Hebat ketua kelas. Itu fungsi ketua kelas itu. Iya, Bu. Jadi asisten dah, Bu. Ya, jadi asisten. Agak Bisa lama ini, Bu. ketua? Soalnya agak banyak MB-nya, Bu. Tunggu ya, Bu. Nah, Ini lagi sambil di proses. menunggu, ya, sambil menunggu layarnya, tolong dibuka buku PAI-nya. Kemudian baca-baca terlebih dahulu dari materi yang akan kita pelajari sekarang. Nah, sebelum masuk ke materi yang pada hari ini, apakah kamu masih ingat apa materi sebelumnya? Masih ingat, Bu? Siapa yang tahu? Bu. Apa? Tentang sholat dan zikir, Bu. Nah, apa itu sholat dan zikir, Iqbal Sahrizal? Sholat artinya apa, Bu? Dimulai dengan takbiratul ihram. Terus diakhiri dengan salam, Bu. Kalau zikir zikir? artinya mengingat Allah, Bu. Nah, luar biasa. Kamu Ibu kasih nilai plus nantinya ya. Kasih, Bu. Dasar ketua. Belum, Bu. Ini nggak besar MB-nya. Kita lanjut Baiklah, aja, Bu. kita lanjutkan. Pada kesempatan hari ini, adapun tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan perintah agama untuk sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Kemudian, peserta didik dapat menjelaskan Udah, Bu. sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan hikmah melaksanakan sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Dan terakhir, peserta didik dapat mempraktikkan sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Nah, sebelum kita masuk ke materi, apakah udah kelihatan, Bu? Udah, Bu. Udah, Pak. Anak ibu semuanya. Mana tahu bisa kan. Halo. Ya, Bu. Apakah pernah mendengar tentang sujud? Pernah, Bu. Apakah pernah melakukan sujud? Pernah, Bu. Pernah, Bu. Apa yang pernah kamu lakukan? Sujud dalam sholat, Bu. Nah, iya. Nah, sujud di dalam sholat itu ada nanti termasuk salah satunya itu sujud tilawah ya. Nah, pada kesempatan hari ini Ibu akan menjelaskan sedikit tentang sujud syukur. Di mana sujud syukur ini yaitu sujud karena tanda terima kasih kepada Allah sehingga terhindar dari bahaya ataupun karena mendapatkan suatu nikmat. Nah, adapun kemudian kalau sujud sahwi itu yaitu seseorang melakukan karena keraguan dalam melaksanakan sholat. Kemudian kalau sujud tilawah, sujud yang dilakukan apabila kita membaca atau mendengar ayat-ayat sajadah. Nah, di sini sekilas aja Ibu sampaikan materinya.
Karena Ibu akan membagikan kamu ke dalam 2 kelompok. Di mana di sini kelompok pertama yaitu Pak A itu Agus Yanto, kemudian Muhammad Iqbal, kemudian ada Leni, dan kelompok 2 yaitu Lili, ada si Lira, kemudian ada Putri Wahyuni. Nah, di mana masing-masing kelompok di sini tugasnya mendiskusikan pengertian atau makna dari sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Kemudian apa sebab-sebab dari sujud syukur ini, sujud sahwi, dan sujud tilawah ini. Nah, Ibu kasih waktu 15 menit untuk kamu mendiskusikan bersama teman kelompok kamu. Dimulai dari sekarang. Selesai, Bu. Hai, Bu. Hai, Bu. Nah, tolong presentasikan kelompok yang pertama. Oke, Bu. Hai, Bu. Itu di depan kelas ya. Iya, Ya, Bu. Bu. Udah siap, Ya. Bu. Nah, wah, presentasinya bagus dan luar biasa sekali. Nah, sekarang kelompok kedua maju. Siapa yang mau mempresentasikan? Kelompok 2, Lira. Sudah, Bu. Sudah. Nah, Sudah. bagus sekali. Sudah mencakup semuanya ya. Nah, di sini semua kamu sudah mempresentasikan. Apakah ada tanggapan atau masukan dari kelompok teman kamu yang lainnya? Coba, Bu. Kira lihat buku, Bu. Hah? Kira lihat buku menjelaskannya, Bu. Tidak apa-apa, yang penting kan kita tidak saat ujian. Dah, siapa yang mau mengasih tanggapan? Contohnya kelompok ini ngasih tanggapannya. Contohnya Iqbal. Muhammad Iqbal, bagaimana tanggapan kamu terhadap presentasi kelompok Silira? Silakan. Bagus, Bu. Presentasinya jelas. Namun karena lihat buku, lihat catatan jadi kurang lengkap, Bu. Harusnya nggak lihat catatan tadi, Bu. Oh iya. Kurang paham sedikit, Bu. Maka lihat buku. Ya, Lira, berarti di sini sifatnya si Iqbal itu suka dengki ya, iri namanya itu ya. Nggak ada iri, Bu. Nggak ada iri, Bu. Emang kelompok itu pakai buku dibaca, Bu. Jadi nggak apa, Bu. Itu usahanya namanya itu Iqbal. Itu ada usahanya daripada tidak ada sama sekali ya. Ya, Bu. Bagus. Berarti nilai ya, Bu. Rendah tuh, Bu. kelompok kami tanpa buku, Bu. Ya, kecuali nanti saat ujian tuh baru tidak boleh lihat buku karena itu harus di luar kepala ya. Kalau saat ujian boleh, nggak apa-apa. Nah, sekarang kelompok Lira tanggapi dari kelompok Muhammad Iqbal. Silakan Lira. Kelompok Muhammad Iqbal tadi menjelaskannya terbata-bata suaranya, Bu, sehingga saya nggak paham, Bu. Iya, meskipun mendengarnya agak terbata-bata, mungkin kurang menguasai materi atau bermain-main tadi ya dalam penjelasan yang Ibu berikan. Iya, Bu. Nah, baiklah. Belum kita tutup pelajaran hari ini, siapa yang mau menyimpulkan pelajaran hari ini, maka Bu kasih nanti bintang 1. Siapa yang mau? Angkat tangan. Nggak bintang 5, Bu. Aja bintang 1 dulu. Nggak usah serakah. Biasanya 5, Bu. Nah, bintang 1 aja dulu. Nanti selanjutnya baru bintang 2. Nanti baru berkelanjutan bintang 3. Ya, Bu. Silakan ketua kelas. Kan? Ya, boleh ketua kelas. Oke, Bu. Kesimpulannya
sujud syukur itu sujud yang kita lakukan karena kita bersyukur dari dan atau terhindar dari mara bahaya, Bu. Kalau sujud sahwi yang kita lakukan karena lupa atau tinggal gerakan dalam sholat, Bu. Kalau sujud tilawah, sujud yang kita lakukan karena membaca atau mendengar ayat-ayat sajadah, Bu. Nah, Udah, Bu. untuk Ananda Putri, kalau ketua kelasnya menjelaskan, diharapkan untuk mendengar. Mau Karena kota tuh, Bu. Satu saling menghormati ya, saling menghormati apabila teman berpendapat mengeluarkan ide atau pendapatnya. Maka sebaiknya kamu mendengarkan. Paham Ananda Putri Wahyuni? Kurang paham, Bu. Nah, untuk pada hari ini, pada materi hari ini, apakah ada yang belum paham atau yang belum kamu kuasai? Ada, Bu. Kalau saya belum menguasai doa-doanya, Bu. Doa-doa sujud syukur, sujud sahwi, sujud tilawah. Banyak, Bu. Nah, itu untuk materi selanjutnya, Iqbal. Sekarang tugas kita hari ini hanya tentang pengertian atau maknanya, kemudian sebab-sebabnya saja. Nanti untuk minggu depan baru tata cara dari sujud tersebut. Baik, Nah, Bu. nanti minggu besok baru Bu jelaskan pada tahap itu. Sudah paham semuanya? Paham, Bu. Paham, Bu. Nah, untuk tugas selanjutnya, kamu lihat pada buku modul di halaman 68, tugas kamu nanti kerjakan itu ada objektif 10 dan ada esai 5. Dikumpulkan minggu depan ya. Kemudian untuk materi selanjutnya yaitu tentang tata cara sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Dan diharapkan untuk kamu membacanya di rumah agar besok ditanya tidak, agar besok Ibu tanya kamu dapat menguasai apa materi untuk selanjutnya. Ya, Bu. Nah, pada pertemuan hari ini, alangkah baiknya kita membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih teman-teman yang telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan grup A ya. Tadi Ya, Pak. satu lagi Bu Putri, mungkin besok saja ya Bu Putri. Iya, Pak. Jam seperti ini juga. Oke, jamnya besok pagi atau tetap seperti ini? Pagi lah, Pak. Kalau sore ini biasanya hujan lebat terus nih Pasaman, Pak. Jam berapa? Nggak apa-apa, Pak. Besok pagi, Pak. Yang ini ngajar FDA sebenarnya, Pak. Nah, Sore ini, Pak. pagi bisa. Bisa pagi, jam berapa? Pak. Jam berapa bisa ya? Kalau sudah isya gimana, Pak? Kalau Sudah isya. setelah Isya ya. Pak, kalau bisa jangan siang lah, Pak. Karena di sini musim hujan kalau dari siang sampai malam, Pak. Berarti pagi aja bisa pagi. Pagi jam berapa? Sebenarnya kita tidak Berapa butuh menit waktu gitu, lama. Pak, diluangkan. Pagi aja lah, Pak. Nah, Jadi pagi, semuanya atau gimana, Pak? iya semuanya lah. Nanti kan siapa yang jadi muridnya? Masa saya sendiri? Final ya. Semuanya gabung. Pagi aja lah, Pak. Oke, Kalau pagi jam sore berapa? ini ngajar MDA sebenarnya, Pak. Setengah 9 gitu, Pak. Jam 9 lah, Pak. Oh iya, Pak. Jam 9. Jam 9 bisa semuanya. Jumat ya? Insya Bisa, Allah Pak. bisa, Pak. Jam Bisa, Pak. 9. Saya kebetulan besok tidak ada ngajar. Free, kosong. Jam 6 bisa, jam Jangan 7 jam 6 bisa, lagi, Pak. jam 8 bisa. Subuh aja, Pak. Setelah sholat subuh, Pak. Iya, Pak. Setelah sholat subuh lah. Enggak. Nggak apa-apa, Iya. Pak. Setelah subuh, Pak. Hah? Jangan lagi, Pak. Ya. Jangan lagi, Pak.
biasa. Saya punya anak kecil, Pak. Jangan. Yaudah, kita sepakati jam 9 aja, Pak. jam 9 ya. 9, Pak. Oke, kita sepakati jam 9 ada agenda nggak saya? Oke, mudah-mudahan tidak ada. Jam 9 Ya, ya, Pak. kita selesaikan untuk grup B dan beserta tadi yang masih belum Bu Putri Wahyuni ingin mengulang lagi. Dan besok perlu kami ingatkan teman-teman, jadi yang di-upload itu kan ada ada dua jenis. Yang satu itu adalah dua modul ajar, satu modul project. Jadi tidak semuanya modul Project, ajar. Pak. Ya, Modul project, Pak. ya ada. RTV. Ada kan ada 3 tagihan yang diupload ya. 3 ya. Pak. Oh, oke. Bisa diganti lagi nggak tuh, Pak? Satu Bisa lagi, Pak. diedit. Karena modul ajar semuanya, bukan modul project satu gitu, Pak. Ya, jadi ada satu yang terakhir itu modul project itu, tidak modul ajar semua. Oke ya, nanti mohon disesuaikan teman-teman. Sama seperti hari ini, bagi yang besok belum memilih melakukan pilihan tema modul ajarnya, silakan lakukan itu supaya bisa tampil di sistem kami. Saya kira itu teman-teman untuk hari ini. Terima kasih. Pak Ayub mungkin ada tambahan. Beliau juga sambil mendengarkan tadi sesuai dengan arahan tadi. Masuk nilai beliau. Silakan Pak Ayub. Kita menyempatkan waktu Pak Ayub. Kalau tidak nanti tidak selesai Pak Ayub. Jadi sesuai apa yang beliau sampaikan tadi, insya Allah sih tampilannya. Ya, silakan Pak Ayub kalau ada tambahan. Itu juga sini. Nduk, bon potih tunjau nih. Oke, mungkin suaranya terganggu nih Pak Ayub, kayaknya belum bisa terdengar di audio kami. Tidak terdengar. Baik, sepertinya Pak Ayub ada gangguan Pak Ayub itu. Tidak bisa terdengar sampai kami. Atau ada yang mendengar? Tidak ada. Tidak ada ya? Tidak ada, Pak. Berapa? Oke, insya Allah Pak Ayub besok kita melanjutkan kembali di grup B. 5 orang sama tambahan 1 lagi yang hari ini ada kendala teknis. Insya Allah di jam 9 nanti menyesuaikan saja Pak Ayub. Mudah-mudahan sih yang penting karena ini apa ya teman-teman. Jadi kalau kita menyesuaikan waktu yang saya untuk kelas ini memang sering saya abaikan karena saya harus mengurus banyak kelas besar juga ya. Tapi prinsipnya kalau lokakarya seperti yang pernah saya sampaikan, lokakarya itu outputnya apa. Jadi saya tidak terlalu pusing. Jadi kalau ada yang merasa kok Pak Basori jarang mendampingi kelas ini ya konsekuensi saya harus mengurus kelas besar seperti hari ini itu mempersiapkan pengukuhan, mempersiapkan sertifikat. Jadi semua harus yang apa ya kelompok besar yang harus saya prioritaskan. Bukan berarti tinggi, tapi di sela-sela kesibukan itu yang paling penting bagi saya adalah tugas teman-teman harus masuk semua dulu. Jadi nanti teman-teman pahami itu sebagai proses ya. Jadi kalaupun saya tidak sempat dengan Pak Ayub tidak bisa maksimal setiap sesi Zoom, tetap nanti tugasnya akan tetap kami upayakan, kami nilai tepat waktu Bapak Ibu. Dan semua informasi semua sama dari grup besar maupun juga grup kecil kapan kami harus bisa menyampaikan seperti hari ini kan peer teaching itu kan cuma 2 hari jadi mau tidak mau harus kami selesaikan juga. Jadi sebetulnya Pak Ayub juga hari ini ada pelatihan juga ya. Jadi kita sempat-sempatkan saja karena cuma 2 hari yang micro teachingnya. Nah setelah 2 hari ini nanti persiapkan teman-teman ke komprehensif lagi. Jadi sangat sangat padat di akhir tahun. Apalagi yang guru pamongnya juga pelatih juga nih banyak kesibukannya juga dan teman juga jadi nanti tolong menyesuaikan juga ya
teman-teman, K2 ini sampai lintas tahun 2024. Di di Februari baru ujian UP. Jadi luar biasa teman-teman, tidak ada kata liburan akhir tahun. Yang ada selesaikan PPG baru berlibur. Ya, Baik, Pak. untuk sesi ini Pak Ayub belum bisa terdengar Pak Ayub. Silakan. Oh, terdengar Pak. Sudah. Nah, ya Pak Ayub. Ada terdengar Pak. Terima kasih Pak. Mohon maaf karena kebetulan jadwal yang pas bentrok Pak dengan kegiatan CGP terpaksa berbagi dan mohon juga kepada Pak Basri nanti rekamannya biar maksimal kami mendengarkan dan melihat penampilan Bapak dan Ibu semuanya. Terus sekilas tadi kami lihat Bapak dan Ibu kami sesuaikan dengan RPP yang Bapak Ibu upload. Cuma ada tadi Pak Agus kok mungkin mohon diperbaiki karena yang disampaikan tadi tentang khutbah Jumat, sementara RPP-nya masih tentang